Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini kita berjumpa di dalam kuliah online Hukum Penanaman Modal. Di pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pengertian penanaman modal. Pengertian penanaman modal kadangkala menimbulkan perbedaan penafsiran. Bagian pendapat menyatakan bahwa pengertian penanaman modal secara langsung atau direct investment memiliki penafsiran yang sama dengan penanaman secara tidak langsung atau melalui pasar modal atau dengan istilah indirect investment. Jadi perbedaan penafsiran antara pengertian penanaman modal secara langsung atau direct investment dan penanaman modal secara tidak langsung atau indirect investment. Salah satu contoh, perbedaan penafsiran pengertian penanaman modal terlihat pada penyikapan terhadap pembelian 40% saham PT Indosat oleh perusahaan asing. Jika mengacu pada peraturan Bapepam LK nomor 9.H.1, perusahaan asing tersebut diwajibkan melaksanakan penawaran tender. Nah, permasalahannya, apakah perusahaan asing tersebut dapat memiliki saham lebih dari 49%? Sementara itu, jika mengacu pada peraturan Presiden nomor 111 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, sektor telekomunikasi dan informatika, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tetap, kepemilikan modal asing maksimal hanya 49%. Nah, untuk mengatasi perbedaan penafsiran tersebut, maka harus dilihat pada pengertian yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, atau selanjutnya disebut Undang-Undang 4M, ya, Undang-Undang Penanaman Modal. Pada bagian penjelasan umum alinea kelima Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan bahwa undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Ya, sekali lagi, undang-undang ini mencakup semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor. Nah, selanjutnya pada pasal 2 disebutkan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Sementara itu, pada penjelasan pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Nah, ketentuan di dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang juga dapat digunakan untuk menafsirkan pengertian tentang penanaman modal adalah batasan berlakunya undang-undang tersebut, atau Undang-Undang Penanaman Modal. Di dalam Undang-Undang Penanaman Modal atau UU-PN tidak mencakup investasi yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor minyak dan gas bumi. Nah, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, pertambangan dalam kontrak karya, perjanjian karya, pengusaha pertambangan batubara, investasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, lalu investasi portofolio atau pasar modal dan investasi rumah tangga. Gitu ya. Nah, sehingga ketentuan dalam Undang-Undang PN yang juga dapat digunakan untuk menafsirkan pengertian tentang penanaman modal adalah batasan berlakunya Undang-Undang Penanaman Modal. Penafsiran di atas, ya, penafsiran yang tadi saya sebutkan, dipengaruhi oleh kebijakan penanaman modal sebelumnya.
pada pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 86 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing untuk diberikan perlakuan yang sama seperti perusahaan penanaman modal dalam negeri. Syarat-syarat agar modal asing mendapat perlakuan yang sama dengan modal dalam negeri adalah perusahaan modal asing minimal 75% sahamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional, atau minimal 51% sahamnya dijual melalui pasar modal, atau minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional, dan yang dijual melalui pasar modal dengan ketentuan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal tersebut minimal 20%. Ya. Nah, jika memenuhi syarat tersebut, perusahaan modal asing diberikan perlakuan yang sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 68 tentang penanaman modal. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dinyatakan bahwa kebijakan penanaman modal di Indonesia pada masa sebelumnya sampai dengan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal memberikan pengertian yang berbeda, atau penanaman modal langsung dengan penanaman tidak langsung atau penanaman melalui pasar modal. Jadi ada perbedaan antara penanaman modal langsung, penanaman modal tidak langsung, atau penanaman modal melalui pasar modal. Nah, dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum, maka dalam perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal perlu dirumuskan perbedaan yang jelas dan tegas pengertian penanaman modal yang secara langsung dengan penanaman modal melalui pasar modal. Dengan demikian tidak terjadi multitafsir tentang pengertian penanaman modal. Sekali lagi, mungkin nanti akan saya terangkan lebih detail tentang apa yang dimaksud dengan pasar modal. Lalu ada juga istilah pasar uang, lalu apa perbedaan antara pasar modal dan pasar uang. Sehingga sebelum saya melangkah terlalu jauh tentang apa yang saya terangkan hari ini atau dalam sesi ini, tidak akan terlalu sampai ketinggalan tentang pengertian yang atau istilah-istilah yang saya gunakan di dalam sesi ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Berjuang Karawang, selain saya upload video ini di YouTube channel saya juga akan memberikan materi ini secara tertulis, dan itu lebih lengkap daripada apa yang saya sampaikan di dalam video ini, karena video ini kalau durasinya terlalu panjang juga akan terlalu berat saya mengupload di channel saya. Demikian sesi ini. Jika ada pertanyaan, Anda boleh mengajukan pertanyaan tersebut di dalam WA group yang sudah kita sediakan, dan sudah beberapa kali kita juga melakukan diskusi di channel di WA group kita, di WA group khusus mata kuliah hukum penanaman modal. Atau Anda bisa komentar di video yang saya upload atau saya sematkan di dalam YouTube channel saya. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.